Pada slide video ini kita akan langsung saja membahas tentang etika engineer Islami. Ada 10 poin. Poin pertama, etika yang pertama adalah menerima tanggung jawab di dalam mengambil keputusan engineer yang taat asas pada keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan publik, dan menyatakan secara terbuka fakta-fakta yang dapat membahayakan publik atau lingkungan. Jadi dalam etika yang pertama ini, engineer diwajibkan untuk senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat, mengutamakan keselamatan kerja, menjaga kelestarian lingkungan, menghindari pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Ya, itu semua poin-poin yang tercakup dalam etika pertama yang perlu diperhatikan. Misalnya, suatu perusahaan penambangan tidak hanya menambang, kemudian ditinggalkan setelah digali tanpa melakukan rehabilitasi dan penghijauan kembali. Ya, kalau mereka menambang lalu meninggalkan begitu saja, itu berarti dia hanya mengejar keuntungan pribadi atau perusahaan, sementara dia tidak mengutamakan keselamatan publik, kepentingan publik pada umumnya. Contoh kasus yang kedua, misalnya perusahaan PLN, ya mereka tidak hanya menggali dan menanam kabel listrik, lalu dibiarkan seperti semula, bahkan dibuat lebih baik dari semula. Ya, kita sering perhatikan di jalanan ada penggalian kabel listrik atau untuk aliran air dan telepon, digali begitu saja, ditimbun seadanya, lalu terjadilah becek-becek. Harusnya mereka memulihkan kembali, bahkan lebih bagus dari semula. Nah, kita lihat bagaimana dalam pandangan Islam tentang yang berhubungan dengan kode etik yang pertama. Dalam pandangan Islam, banyak prinsip-prinsip Islam yang sangat sejalan dengan etika engineer yang pertama tadi. Misalnya prinsip Islam itu rahmatan lil alamin di surah Al-Anbiya ayat 107. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Rasulullah, tidak utus Islam ini dengan ajarannya mulia kecuali menjadi rahmat bagi alam. Ya, artinya apa? Ketika kita melakukan profesi keinsinyuran, maka itu tadi sesuai kode etik pertama, kita harus memperhatikan faktor-faktor keselamatan pihak lain, tidak merugikan pihak lain, sehingga justru dengan kehadiran kita, pihak lain merasa mendapat manfaat. Ya, bukan sebaliknya mereka dirugikan. Di surah yang lain, surah Al-Maidah ayat 32 dijelaskan, ya, barang siapa mengkatalan nasa bighairi nafsi faka'annama katalan nasa jami'ah. Barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia, maka dia seolah-olah sudah membunuh seluruh manusia. Ya, ini prinsipnya kita tidak boleh mematikan, membunuh orang baik dalam makna secara fisik maupun non-fisik. Ya, termasuk membunuh secara non-fisik, misalnya membunuh masa depan orang, membunuh karier orang, ya, membunuh lapangan kerja orang. Jangan sampai kehadiran kita membangun proyek suatu daerah, lalu mentang-mentang kita sudah bisa bayar membebaskan lahan, lalu sebetulnya di sekitar area situ banyaklah orang yang tadinya punya pekerjaan cari nafkah, lalu
kehadiran kita mereka terpaksa tertutup. Nah, kalaupun ditutup, kita harus memberikan alternatif lain atau kompensasi yang lain. Entah mereka direkrut, atau memberikan pekerjaan, atau memberi alternatif lain dalam mencari nafkah. Karena kalau tidak, itu statusnya sama, kita mematikan masa depan orang, mematikan karya orang. Nah, itu dosanya cukup besar ya, menurut surah Al-Maidah ayat 32. Kemudian, berbuat baik pada orang lain sama dengan berbuat baik pada diri sendiri. Di surah Al-Isra ayat 7, in asamtum li anfusikum. Apabila kalian berbuat baik pada orang lain, pada hakikatnya kalian berbuat baik pada diri sendiri. Jadi semangat seorang engineer sesuai dengan etika yang pertama, semangat kita adalah justru semangat berbuat baik kepada lingkungan kita, apalagi orang-orang di sekitar di mana kita beraktivitas. Ya, karena pada hakikatnya kalau kita berbuat baik kepada mereka, ya kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita merugikan mereka, berbuat curang kepada mereka, maka cepat atau lambat, secara langsung atau tidak langsung, ya perbuatan tidak baik itu kembalinya kepada diri sendiri. Lalu dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, hairun nas ta'amfa'ulin nas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Di sini lagi-lagi memberi motivasi agar kehadiran kita bermanfaat untuk orang lain dan bukan sebaliknya. Ya, itu ya. Jadi seorang engineer muslim harusnya mengutamakan misi rahmatan lil alamin dalam setiap aktivitas profesionalnya. Ya. Dan seorang profesional itu tidak etis mengejar profit pribadi atau perusahaan dengan mengabaikan kepentingan publik, merugikan lingkungan sekitar dan merugikan orang lain. Tidak etis mengejar keuntungan sementara pihak lain dirugikan, baik secara material maupun imaterial. Ya. Tidak etis jika pihak lain dibuat menderita, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, seorang engineer yang profesional tidaklah etis untuk hidup bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jadi ringkasnya, kode etik yang pertama adalah semangat selalu mengutamakan kepentingan publik dalam hal keamanan, kesehatan, kesejahteraan publik. Dan yang kedua, semangat terbuka adanya risiko atau bahaya yang mungkin terjadi. Dan tentu saja diiringi dengan semangat untuk mengatasi, mengantisipasi, mengeliminir terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, sekarang kode etik engineer yang kedua adalah menghindari konflik interest baik langsung maupun tidak langsung dan menyatakan secara terbuka atau terus terang kepada pihak yang bersangkutan. Apa yang dimaksud menghindari konflik of interest di sini? Misalnya begini, satu ketika Pemda melakukan lelang terhadap suatu proyek, lalu kita ikut mengajukan tender terhadap proyek tersebut. Tapi ketika kita merasa atau tahu diri bahwa kita ini adalah ternyata keluarga dekat daripada Pak Bupati misalnya, ya menantunya atau orang dekatnya.
Kalau sudah tahu berikut, kalau sudah tahu demikian, seharusnya kita jangan ikut dalam tender tersebut. Karena ya kalau kita ikut ya hampir dapat dipastikan ya kita lah yang menang. Nah, ini namanya ada konflik of interest. Ya. Jadi hal-hal seperti ini harus diupayakan dihindari. Tapi kalaupun secara terpaksa kita harus ikut di situ karena sudah tidak ada yang lain, maka kita pun harus secara terbuka atau terus terang menyatakan kepada pihak yang lain, kepada pihak publik, ya, sehingga kita tidak menjadi buah pembicaraan yang tidak yang bisa jadi menjadi suatu fitnah yang tidak diinginkan. Ya, jadi intinya dalam kode etik yang kedua adalah menghindari konflik of interest. Kode etik yang ketiga adalah jujur dan realistis di dalam mengklaim atau memprediksi berdasarkan data real. Jadi dalam kode etik ini seorang engineer dituntut untuk bersifat jujur dan realistis ya terhadap klaim-klaim data yang ada sesuai dengan apa adanya. Kalau kita lihat dalam pandangan Islam, kejujuran itu jujur siddiq itu adalah ciri orang beriman dan bertakwa. Di surah At-Taubah misalnya ayat 119 disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah bersama orang-orang yang benar. Jadi ini ayat-ayat yang menghimbau kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Surah An-Nahl ayat 105, sesungguhnya yang mengadakan kebohongan ialah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah dan mereka adalah orang yang pendusta. Ayat ini menegaskan ya orang-orang tidak jujur itu sesungguhnya orang tidak beriman atau setidaknya kurang imannya. Jadi intinya kode etik engineer yang ketiga ini adalah seorang engineer diminta untuk bersifat jujur dan realistis berdasarkan data real. Sekarang kita lihat kode etik engineer yang keempat adalah menolak sogokan dalam segala bentuknya. Ya, anti KKN ya. Dalam hal ini kalau kita lihat dalam pandangan Islam, Rasulullah itu tegas ya. Dari satu hadis disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan. Di hadis yang lain dikatakan, ya, dan orang yang menjadi perantara dalam sogok menyogok. Jadi begitu besarnya dosa sogok menyogok sama dengan dosa minum khamar, ya. Yang memproduksi khamar dan yang menjualnya dan yang mengiklankannya, yang memediasinya, pokoknya siapa saja yang berpartisipasi dalam khamar itu berdosa semua. Sama ini sogok menyogok, yang menerima sogok, yang memberi sogok dan yang menjadi perantara sogok menyogok, ya semua dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kasus kedua dalam hal markup atau penyunatan dalam suatu proyek. Seorang pimpro yang telah menandatangani kesepakatan anggaran pembangunan pengasfalan jalan sepanjang katakanlah 100 km, lebar 10 meter dan ketebalan 20 cm. Namun dalam prakteknya ia pun mengambil jalan dengan ketebalan yang sudah dikurangi, yang tadinya 20 menjadi 17 cm. Artinya orang ini sebetulnya telah
korupsi material aspal dan bahan lainnya dengan volume sebesar ya 100.000 meter dikali 10 meter dikali 0,03 meter sama dengan 30.000 meter kubik. Ya, tentu saja perbuatan ini tercela baik dari pandangan moral manusia, terlebih dari pandangan agama. Ya, jadi dia sudah korupsi, ya, sudah melakukan penyelewengan. Ya, ini tadi Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogokan. Jadi intinya kode etik yang keempat, menolak sogokan dalam segala bentuknya. Nah, ini terkadang sulit orang hindari, sehingga banyak yang terjebak dalam hal seperti ini. Kode etik engineer yang kelima adalah mengembangkan pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai dan kemungkinan konsekuensinya. Artinya ya mengikuti perkembangan teknologi, ya singkatnya mengikuti perkembangan teknologi. Seorang engineer tidak boleh vakum, ya statis terhadap ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh dari dulunya, tapi dia harus mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian kode etik engineer yang keenam adalah menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman atau setelah menyatakan secara terbuka adanya keterbatasan. Jadi kode etik yang keenam intinya kita hanya mengambil tugas, menerima satu proyek, itu hanya diterima jika memang kita merasa memiliki kualifikasi atau dengan kata lain kita memiliki skill, ya, punya apa, kita capable, ya, punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalaupun andaikan dirasa tidak begitu sesuai dengan skill kita, tapi karena tidak ada yang lain, maka harus kita tangani. Kalau kondisinya seperti itu, kita pun harus terbuka menyampaikan atas keterbatasan yang kita miliki, sehingga tidak disesalkan di kemudian hari. Ya, ini teringat dengan hadis Rasulullah mengatakan, apabila suatu urusan diserahkan yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi intinya adalah kita melaksanakan suatu pekerjaan memang sesuai dengan skill kita, dengan keahlian kita. Ya, atau dengan istilah lain, the right man on the right place, ya, menempatkan seseorang pada tempat yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Jadi intinya menerima tugas berdasarkan skill. Kemudian kode etik engineer yang ketujuh adalah seorang engineer harus mempunyai semangat mencari, menerima, dan menawarkan kritik terhadap pekerjaan teknis dan mengakui dan memperbaiki kesalahan dan menghargai kontribusi atau saran orang lain. Jadi intinya dalam kode etik yang ketujuh ini kita harus siap menerima kritikan, masukan, bukan hanya siap tapi bahkan kita secara proaktif minta untuk dikritik. Secara proaktif kita mencari apa kelemahan-kelemahan kita dengan meminta bantuan orang lain menyampaikan kelemahan kita. Jadi kita proaktif untuk diaudit, ya. Nah, itu. Kita bahkan membayar orang secara khusus untuk melihat apa kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri kita atau proyek kita. Ya, dengan kata lain kita siap untuk dikritik.
Jangan ada orang kritik kita, ya malah kita menanggapi secara negatif, ya merasa diri dihinakan dan seterusnya. Ya kritik itu adalah suatu pemberian yang sangat berharga. Kalau benar ya kita tindak lanjuti, kalau salah keliru ya kita abaikan. Ya begitu. Jadi jangan anti untuk dikritik. Karena kritikan itu pada sesungguhnya adalah kebaikan buat diri kita atau buat perusahaan kita. Jadi intinya dalam kode etik yang ketujuh, kita menerima atau butuh kritik. Bukan hanya itu, kita pun siap untuk introspeksi dan memperbaiki kesalahan berdasarkan kritikan yang masuk. Ya. Kalau dalam semangat Islam, di surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi kita ada semangat menyerukan yang baik dan semangat untuk menghindari atau mencegah hal-hal yang munkar. Ya, jadi semangat ini relevan dengan kode etik yang ketujuh tadi. Kemudian kode etik yang ke-8 adalah memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur, dan asal kebangsaan, dan lain-lain. Jadi kode etik engineer yang ke-8 intinya adalah bersikap adil, ya, bersikap adil kepada semua orang. Berlaku adil. Kalau kita hubungkan dengan ajaran moral dalam Islam, ya, di surah Al-Hujurat, waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang yang berlaku adil. Jadi Islam sangat memotivasi kita untuk memperhatikan berbuat adil. Ya, surah Al-A'raf, katakanlah Tuhanku menyuruhku untuk berlaku adil. Ya, ini antara lain ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sangat relevan dengan kode etik yang ke-8 tadi. Kemudian kode etik yang ke-9 adalah berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik atau reputasi atau pekerjaan dengan tindakan salah atau maksud jahat. Ya, kode etik 9 ini sebetulnya penguatan terhadap kode etik yang pertama tadi. Kita harus memperhatikan lingkungan kita dan orang lain di sekitar kita. Kita tidak boleh ceroboh sehingga mereka terimbas dengan kemungkinan-kemungkinan risiko yang kita timbulkan. Kita harus menghindari kecelakaan pada orang lain. Ya. Jadi intinya tidak merugikan pihak lain akibat tindakan yang keliru atau salah dari pekerjaan yang kita lakukan, atau dari proyek yang kita lakukan, atau dari perusahaan yang sedang berjalan yang kita pimpin. Nah, ini kode etik engineer yang terakhir, yang ke-10, adalah seorang engineer harus mempunyai semangat untuk membantu rekan sejawat dan rekan sekerja dalam pengembangan profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini. Nah, ini kode etik 10, kode etik semangat untuk selalu saling membantu, saling memotivasi, saling menguatkan sesama teman. Ya, dalam Islam ya semangat ta'awanul 'alal birri wat taqwa, ya. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Semangat tolong-menolong dalam kebaikan. Jadi dalam tim kita harus punya semangat saling mendukung, bukan sebaliknya saling menjegal. Ya. Kita terkadang menjegal kawan sendiri karena
kita mau maju sendiri atau mau sukses sendiri. Ya, sifat itu harus dihindari. Tapi harus sebaliknya, kita saling membantu, karena tadi di kode etik sebelumnya sudah disebutkan bahwa apabila kita berbuat baik pada orang lain, sesungguhnya itu kebaikan itu kembalinya pada diri sendiri. Dan dalam kode etik yang ke-10 ini sekaligus mengharapkan kita untuk saling mengingatkan terhadap kode etik ini sendiri. Ya, kita saling mendukung terhadap teman agar mereka bisa mengikuti kode etik dengan sebaik mungkin, dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, jadi kita kode etik 10 sendiri meminta kita untuk mensosialisasikan kode etik itu. Ya. Jadi intinya kode etik terakhir ini adalah membantu rekan profesi dalam hal meningkatkan profesionalismenya, dan kita selalu senantiasa mensosialisasikan etika engineering ini dengan semangat tadi, ta'awanun 'alal birri wat taqwa, semangat tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Di surah Al-Maidah ayat 2, ya, kita dimotivasi untuk selalu tolong menolong dalam mengajarkan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ini secara khusus untuk para engineer atau insinyur di Indonesia yang bersatu dalam suatu wadah Persatuan Insinyur Indonesia yang disingkat dengan PII. Itu menyusun kode etik yang kurang lebih substansinya sama yang tadi kita sudah jelaskan, 10 poin kode etik tadi itu ya. Itu tercakup dalam ya kode etik insinyur Indonesia ini. Ya, baik masuk dalam prinsip-prinsip dasar, dan yang kedua masuk dalam tuntunan sikap dalam kode etik. Jadi intinya kode etik PI ini substansinya sama dengan kita jelaskan tadi. Nah, demikianlah uraian singkat tentang etika engineer Islam, etika engineer yang kemudian kita lihat bagaimana dalam pandangan Islam. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita dalam melaksanakan profesi kita di lapangan kelak.